Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama, belajar agama. Semoga kajian ini, apa yang kita lakukan, amalan kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang perjalanan setelah kematian, yaitu di mana setiap yang berjiwa itu akan mengalami yang namanya mati. Itu sudah dinas oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa itu akan mengalami yang namanya kematian, akan disentuh oleh kematian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan kehidupan, ya, kehidupan setelah kematian, ya, mulai dari meninggal dunia hingga nanti ujung perjalanannya itu mau ke surga atau ke neraka. Tentunya pembahasan pada kesempatan kali ini tidak bisa kita bahas secara detail, ya, karena setiap tahapan-tahapan itu pada dasarnya butuh pembahasan yang terperinci. Ada banyak dalil-dalil yang harus diikutkan. Tapi kita akan coba membahas tahapan tersebut secara umum atau secara global saja. Adapun judul yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tahapan-tahapan setelah kematian. Kita membagi beberapa tahapan, di antaranya adalah kematian itu sendiri, kemudian alam barzah atau alam kubur, kemudian ada hari kiamat, ya, atau hari kebangkitan, ya. Kemudian ada kondisi padang mahsyar, ya. Kemudian ada kondisi tentang yaitu telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada persidangan, ya. Kemudian ada hisab, kemudian ada penimbangan atau mizan, kemudian ada zulmah atau kegelapan, kemudian ada sirat. Ya, sirat itu titian neraka jahanam. Kemudian ada kontoroh. Kontoroh itu ujung dari titian siratul mustaqim. Kemudian surga, ya. Ujung dari kisah ini adalah surga. Dan semoga Allah tetapkan kita, ya, menjadi ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Perlu untuk diketahui bahwa tidak ada dalil yang secara nas menyebutkan bahwa tadi yang saya sebutkan itu, ya, itu sudah secara berurutan, ya. Tidak ada nas secara pasti. Kan, tapi pembagian itu merupakan, ya, ijtihad lah. Kira-kira besok setelah meninggal itu seperti ini di padang mahsyar. Kemudian ada panggilan-panggilan gitu, kemudian melewati sirat, ya, ada timbangan gitu, ya. Kemudian, ya, karena itu sebuah ijtihad, mungkin ada beberapa ulama yang berbeda pendapat urutannya, ya.
Sebelum kematian ya tentunya ada kehidupan ya. Umur manusia itu 60 hingga 70 tahun ya. Nabi berpesan bahwa a'maru ummati ma bainas sittina ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Bahwa umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Nabi udah memberitahu bahwa umur umatnya Nabi ya, Nabi Muhammad SAW itu kisaran 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui dari angka itu. Rata-rata seseorang ketika berumur 60 tahun dan belum mencapai 70 tahun, mereka akan dipanggil oleh Allah. Ya, ini cuma rata-rata ya. Karena Nabi juga wafat di kisaran angka itu. Ini menjelaskan kepada kita bahwasannya kehidupan kita di dunia ini sangatlah sebentar ya, dibanding dengan perjalanan kita menuju surga atau neraka ya. Ketika manusia itu melalui di padang mahsyar saja sudah sangat lama gitu. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ta'rujul malaikah warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Jadi malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Saking lamanya ya. Kalau padang mahsyar yang satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun ya, maka apa bandingannya dengan umur seseorang di dunia yang ya walaupun sampai 90 tahun gitu kan, sampai 100 tahun, maka itu menjadi perkara yang tidak sebanding ya. Satu harinya setara dengan 50.000 tahun ya, di padang mahsyar. Maka sekali-kali ya, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sangat sebentar sekali. Yang perlu untuk kita renungkan adalah kehidupan kita yang panjang ya, setelah kematian. Yang mohon maaf kalau sampai 50.000 tahun itu seperti kehidupan tak berujung ya. Boleh dibilang dengan kata lain ya, kehidupan yang abadi ya, hidup selamanya. Bahkan di surga itu kita nggak mati, di neraka itu kita juga nggak mati, disiksa yo. Nanti kalau sudah hancur nanti hidup lagi, pulih lagi. Bagaimanapun juga seorang yang hidup pasti akan ya, meninggal dunia ya. Terlebih Allah sudah tegaskan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, ya, gitu ya. Dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Ya. Jadi ketika manusia hidup itu sebenarnya Allah sudah ngasih kode, ya, ngasih peringatan. Kemudian Allah tegaskan, maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong. Ya tadi disebutkan bahwa ada yang istilahnya ada sesuatu yang datang kepada kalian. Ya. Umurnya pendek, udah gitu datang peringatan kepada kalian. Nah, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa di antara tafsiran para ulama salaf ya tentang ayat ini adalah peringatan yang telah datang berupa uban. Rambut ini sudah berwarna putih. Sehingga jika telah ada uban pada diri seseorang, ketahuilah bahwa itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan dipanggil menghadap Allah.
Seseorang tatkala semakin tua ya, maka dia pasti akan merasakan lemah, sudah tak berdaya, tidak sekuat dulu ketika masih muda, ya, baik dari segi penglihatan, ya, pendengaran, atau kekuatan fisik, ya. Atau kadang kalau sudah tua itu ototnya kempes, ya, karena kurangnya, kalau kata ahli kesehatan itu, ahli gizi, karena kurangnya protein, ya. Jadi kalau makan itu pastikan banyak proteinnya, banyak olahraganya, supaya otot-otot ini tidak mengalami kempes, jadi tidak lemas begitu. Wallahu ya. Karena itu pendapat dari orang yang ahli gizi, ya. Ketahuilah bahwa ini, ya, tadi kelemahan fisik, kemudian menurunnya pendengaran, menurunnya penglihatan, adalah bagian dari rahmat Allah, agar seseorang itu sadar, ya, bahwasanya dia akan kembali ke kematian, dia akan kembali ke titik nol lagi. Seandainya seseorang dalam kehidupannya tetap merasa kuat, maka dia bisa jadi, ya, orang itu kalau kuat terus ya bisa jadi sombong, ya, dan tentunya lupa bahwa dia akan mengalami yang namanya kematian. Padahal Allah sudah tegaskan, ainama takunu yudrikumul mautu walam kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, ya. Jadi di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Jadi dimanapun manusia itu berada, tentunya dia akan ketemu yang namanya kematian. Meskipun, ya, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Surah An-Nisa ayat 78. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari padanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan tentunya perkara-perkara yang nyata. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, ya. Oleh karenanya seorang mukmin, ya, harus memikirkan tentang kehidupannya setelah kematian. Dan ingat bahwa kematian akan datang dengan berbagai macam cara, ya. Ada orang yang meninggal tanpa diawali dengan sakit. Ada yang meninggal yang karena menemani orang yang sedang sakit, karena kecapean bisa. Bahkan yang sakit itu masih kuat, ya, masih hidup, padahal yang menemani sudah nggak kuat sampai meninggal terlebih dahulu. Ada yang meninggal dengan perantara kecelakaan, ya. Berbagai macam cara Allah akan mengambil nyawa hambanya, ya, tanpa maju sedetik pun, tanpa mundur atau terlambat sedetik pun, ya. Nah, kematian bisa datang melalui, yaitu tadi, kena gempa, bisa kena tsunami, bahkan di akhir-akhir ini rame, ya, banjir, ya. Dan, ya, kematian lebih sering datang tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, ya. Mana ada tahu rumah itu roboh terus hari ini rumahmu akan roboh, kamu pergi ya, gitu kan, nggak ada yang beritahu. Maka inilah kehidupan kita yang hanya sedikit, yaitu sekitar 60 sampai 70 tahun. Kemudian kita akan masuk pada fase kehidupan berikutnya, ya, yaitu fase yaumul akhir, yaitu hari, ya, dimulai dengan kematian.
Kematian ya terjadi tatkala telah datang malaikat maut yang mencabut nyawa seseorang. Adapun pencabut nyawa dari diri seseorang bisa saja secara keras ya, langsung ditarik nyawanya begitu. Sebagaimana cara pencabut nyawa orang kafir. Atau dengan cara yang lembut ya. Malaikat mencabutnya dengan cara yang lembut ya. Yaitu mencabut nyawanya orang-orang yang Allah tegaskan bahwa di dalam surah An-Nazi'at, wan-nazi'ati ghurqa wan-nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Kita bayangkan rambut satu dicabut yang bukan uban misalnya dicabut seperti ini ya, itu rasanya sudah sakit ya. Bulu hidung keluar seperti ini dicabut rasanya sudah bikin nggak enak di bagian wajah ini daerah sinus sensitif semua rasanya ya. Bagi orang-orang kafir nyawanya itu dicabut seperti besi yang berduri, bayangkan besi yang berduri ya, banyak durinya, kemudian jatuh di kain wol yang basah, banyak serabut-serabutnya, banyak benang-benangnya, kemudian ditarik dengan keras meskipun sulit dipaksa gitu ya. Kita bayangkan itu rasanya dicabut nyawanya dengan kondisi seperti itu sehingga kain wol tadi itu sampai sobek. Rasanya bagaimana itu? Bahkan Nabi dalam hadis yang panjang itu pernah berpesan ya, sesungguhnya hamba yang kafir jika akan berpisah dengan dunia menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar akan dari langit dengan wajah yang sangat buruk dengan membawa dari neraka, mereka duduk sepanjang mata memandang, kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka manusia tadi dicabut ruhnya layaknya mencabut safut atau penggerek yang banyak mata besinya dari bulu wol yang tadi basah tadi ya. Jika malaikat telah mencabutnya, ia tidak membiarkannya sekejap mata pun ya, hingga ia bungkus dengan kain hitam kelam dari rambut ya. Dan ruh tersebut pergi dengan bau busuk yang paling menyengat di muka bumi ini. Kita bayangkan nyawa kita dicabut paksa oleh malaikat ya. Hingga dengan kondisi yang seperti tadi, banyak besi yang diberi duri-duri, kemudian ada di dalam gulungan wol, kemudian ditarik paksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu 'adzabal hariq." Kalau sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, kemudian berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentu kamu akan ngeri, ya, akan merasa ngeri, akan takut gitu. Maka bisa jadi kita melihat orang kafir meninggal dengan tenang, akan tetapi sesungguhnya nyawa mereka disiksa oleh para malaikat. Oleh karenanya hal ini adalah perkara yang ghaib. Adapun orang-orang beriman, nyawanya keluar dari tubuhnya dengan sangat lembut dan begitu mudahnya sebagaimana air sebagaimana air yang keluar dari ceret ya. Jadi kalau air itu kalau dituang di dalam gelas kemudian habis ya,
tinggal beberapa tetes, itu kan pelan sekali ya, pelan sekali keluarnya air. Ya seperti itu. Roh itu ketika dicabut oleh malaikat, rohnya orang beriman pelan sekali, ya, sampai tidak terasa gerakannya. Dalam hadis yang panjang juga Nabi memberi isyarat kepada kita bahwa seorang hamba mukmin, ya, jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Ya. Mereka membawa kafan dari surga serta wewangiannya. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat-malaikat maut itu tadi hadir, ya, dan duduk di dekat kepalanya sambil berkata, "Wahai jiwa yang baik atau jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya." Kemudian ruhnya keluar bagikan aliran cucuran air, ya, dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya malaikat maut sejenak saja, untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan banutnya tadi, ya, kain itu tadi, dari jenazah semerbak aroma misik, ya, terwangi yang ada di dunia bumi ini. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kita berharap semoga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah, yaitu nyawa kita dicabut saat kita sedang melakukan ketaatan dan melakukan ibadah kepada Allah. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai nyawa kita dicabut oleh Allah dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Berhati-hati, ya, menjadi seorang hamba dan mintalah perlindungan kepada Allah dari kematian yang su'ul khotimah. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Insya Allah besok kita lanjutkan tentang alam barzah atau alam kubur. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.